Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video demo tugas saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad Mufid, NIM saya 230511206. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengamanan sistem komputer yang berjudul Sistem Kriptografi Vigenère Cipher, aplikasi enkripsi dan deskripsi teks berbasis algoritma klasik modulo 26. Secara singkat, aplikasi yang saya kembangkan ini adalah sebuah program berbasis web yang dapat mengenkripsi atau menyandikan sebuah pesan teks, kemudian mendeskripsi atau mengembalikannya menjadi pesan asli menggunakan algoritma klasik yang dikenal dengan nama Vigenère Cipher. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dan teori di balik aplikasi ini melalui slide presentasi, kemudian saya akan melanjutkan dengan demonstrasi langsung mulai dari struktur kode program di Visual Studio Code hingga menjalankan aplikasinya secara langsung di browser. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, ini adalah judul dari tugas akhir saya, yaitu Sistem Kriptografi Vigenère Cipher, sebuah aplikasi enkripsi dan dekripsi teks berbasis algoritma klasik dengan modulo 26. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah daftar isi presentasi saya kali ini. Saya akan membahas mulai dari latar belakang masalah, penjelasan mengenai apa itu Vigenère Cipher, cara kerja sistem, rumus dan algoritma yang digunakan, contoh penghitungan manual, aturan khusus dalam implementasinya, fitur-fitur aplikasi, tampilan antarmuka, teknologi yang digunakan, kelebihan dan keterbatasan, hingga kesimpulan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Pertukaran pesan teks secara digital saat ini sangat rentan disedap atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, kriptografi menjadi salah satu solusi penting untuk menjaga kerahasiaan informasi. Vigenère Cipher sendiri merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang menjadi fondasi penting untuk memahami konsep enkripsi yang lebih modern, seperti AES dan RSA. Selain itu, dibutuhkan juga media pembelajaran yang interaktif agar proses enkripsi dan dekripsi bisa didemonstrasikan secara langsung dan mudah dipahami. Dan hal itulah yang melatar belakangi saya membuat aplikasi ini. Sebagai informasi tambahan, Vigenère Cipher ini pertama kali dikenalkan pada abad ke-16 sebagai penyempurnaan dari algoritma Cesar Cipher yang sudah ada sebelumnya. Dan apa itu Vigenère Cipher? Vigenère Cipher adalah metode enkripsi teks klasik yang tergolong ke dalam polyalphabetic substitution cipher, yaitu pergeseran huruf yang mirip dengan Cesar Cipher, namun besar pergeserannya berubah-ubah mengikuti setiap karakter pada kata kunci yang digunakan. Karena pergeserannya yang selalu berbeda-beda, inilah pola huruf hasil enkripsinya menjadi jauh lebih sulit ditebak dibandingkan Cesar Cipher biasa. Sebagai catatan sejarah, algoritma ini diciptakan oleh Louis Stephenson pada abad ke-16 dan pada masanya dijuluki dengan Le Chiffre indecipherable, yang berarti sandi yang tidak dapat dibacakan, karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi untuk masanya. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sistem aplikasi ini secara umum, yang terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah input, di mana pengguna memasukkan plain text atau papertext beserta kata kunci. Tahap kedua adalah validasi, yaitu sistem akan memeriksa apakah teks dan kata kunci sudah diisi dengan benar. Tahap ketiga adalah proses, di mana setiap karakter huruf akan dihitung menggunakan rumus Vigenère Cipher, sedangkan karakter selain huruf akan dilewati. Dan tahap terakhir adalah output, yaitu hasil enkripsi atau dekripsi akan ditampilkan pada kolom hasil dan siap disalin oleh pengguna. Selanjutnya, masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu rumus dan algoritma yang digunakan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap huruf pada algoritma ini dipetakan menjadi angka, dimulai dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25. Untuk proses enkripsi, rumus yang digunakan adalah C sama dengan P ditambah K, lalu dimoduluskan 26. Sedangkan untuk proses dekripsi, rumusnya adalah kebalikannya, yaitu P sama dengan C dikurangi K ditambah 26, kemudian dimoduluskan 26 kembali. Di sini P adalah nilai huruf plain text atau plain asli, K adalah nilai huruf kata kunci yang berulang secara otomatis apabila kata kunci lebih pendek dari pesannya. C adalah nilai huruf hypertext atau hasil sandi, dan modulo 26 berfungsi supaya hasil perhitungan selalu berputar dalam rentang huruf A sampai Z. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh perhitungan manual. Misalkan kita ingin mengenkripsi kata hello dengan menggunakan kata kunci K. Huruf H memiliki nilai 7, dijumlahkan dengan huruf kunci K, huruf kunci K yang menilai 10, hasilnya 17. Dan setelah dimoduluskan 26 menjadi 17, yang jika diubah menjadi huruf adalah R. Proses yang sama dilakukan untuk huruf berikutnya, yaitu E, L, L, dan O, dengan kata kunci yang berulang menjadi K, E, Y, K, E. Setelah dihitung semuanya, kata hello tadi akan menghasilkan hypertext RIJVS. Selanjutnya, ada beberapa aturan khusus yang saya terapkan dalam implementasi aplikasi ini. Pertama, format huruf besar dan kecil akan tetap dipertahankan pada hasilnya. Kedua, karakter selain huruf seperti spasi, angka, dan tanda baca akan dilewati begitu saja, ditampilkan apa adanya dan tidak ada menggeser posisi kata kunci. Dan yang ketiga, kata kunci akan berulang secara otomatis atau tercycle apabila panjang kata kunci lebih pendek dibandingkan panjang pesannya. Kemudian berikut adalah fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini.
Yang pertama adalah fitur encrypt key text atau mengubah plain text menjadi crypted text hanya dengan sekali klik. Yang kedua adalah fitur dekripsi text untuk mengembalikan crypted text menjadi pesan aslinya kembali. Yang ketiga adalah fitur tampilkan atau sembunyikan kata kunci, di mana kata kunci akan disamakan seperti kata sandi, namun bisa ditampilkan sementara dengan menekan tombol berbentuk mata. Dan yang keempat adalah fitur salin hasil untuk menyalin crypted text maupun plain text ke clipboard secara instan. Yang kelima adalah validasi dan notifikasi, yaitu peringatan otomatis yang akan muncul apabila input kata kunci belum diisi. Dan yang terakhir adalah antarmuka dua kartu, di mana bagian enkripsi dan dekripsi dipisahkan dengan jelas dalam tampilan yang rapi. Dan ini adalah gambaran tampilan antarmuka dari aplikasi saya. Dapat dilihat terdapat dua kartu utama, yaitu kartu enkripsi dan di sebelah kiri dan kartu dekripsi di sebelah kanan. Masing-masing kartu memiliki kolom untuk memasukkan teks, kolom kata kunci yang dilengkapi dengan tombol mata untuk menampilkan atau menyembunyikan kata kunci, tombol proses berwarna biru untuk enkripsi dan oranye untuk dekripsi, tombol clear untuk mengosongkan kolom, serta kolom hasil di bagian bawah. Dan untuk teknologi yang saya gunakan adalah dalam membangun aplikasi ini ada tiga, yaitu HTML5 yang digunakan untuk struktur halaman dan elemen form seperti input, text area, dan tombol. CSS3 yang digunakan untuk tampilan visual, terletak dua kartu dan efek tombol interaktif, serta JavaScript yang digunakan sebagai logika inti dari algoritma VGenerZipper ini, murni tanpa menggunakan library eksternal apapun. Aplikasi ini bersifat 100% client-side, artinya berjalan langsung di browser tanpa memerlukan server atau backend, sehingga ringan dan mudah dijalankan di perangkat manapun. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini telah berhasil mengimplementasikan algoritma VGenerZipper untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi teks secara real time. Aplikasi ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran konsep dasar kriptografi klasik yang interaktif dan mudah dipahami. Kedepannya, aplikasi ini sangat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan algoritma yang lebih modern, seperti AES untuk kebutuhan keamanan data yang lebih tinggi. Baik itu tadi adalah keseluruhan pembahasan dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan sesi demonstrasi langsung mulai dari kode program di VS Code hingga menjalankan aplikasinya di browser. Sekarang saya akan menunjukkan struktur kode program dari aplikasi ini melalui VS Code. Di sini dapat dilihat folder utama proyek saya bernama VGener. Dan di dalamnya terdapat beberapa file utama, yaitu index.html, script.js, dan style.css. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi ini melalui live server. Ini klik kanan, langsung kita ke open with live server. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya. Pertama, saya akan mendemonstrasikan proses enkripsi. Kita ke kolom plain text, kita masukkan katanya. Di sini saya akan masukkan kata saya mahasiswa jurusan teknik informatika. Oke, lalu kita masukkan kata kuncinya. Contohnya sistem aja ya, sistem. Dan di sini tidak terlihat ya. Ketika kita mengklik ikon mata ini, maka akan terlihat sistem. Lalu kita klik tombol enkripsinya, dan ini hasil enkripsinya. Kita langsung disalin. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu proses dekripsi. Kita tampil hasil yang tadi. Di sini juga ada notif hasil dari aplikasinya ya. Jika tadi saya sudah menyalin, maka hasilnya juga hasil desain dekripsi. Contoh, kita langsung klik tombol dekripsinya, maka hasilnya pun seperti ini. Dan ketika kita memasukkan kata kunci yang salah, contohnya kamu ya, intinya kamu, lalu kita klik dekripsi, maka hasilnya akan seperti ini, ngawur ya. Walaupun di sini berhasil mendekripsi teks tapi salah deskripsinya. Lalu kita masukkan kata kunci yang benar, apa yaitu sistem ya, sama seperti waktu kata kunci dari enkripsi. Kita klik dekripsi, maka hasilnya pun saya mahasiswa jurusan informatika berhasil mendekripsi teks. Baik, demikianlah keseluruhan presentasi dan demonstrasi dari tugas akhir saya mengenai sistem kriptografi VGenerZipper ini. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil mengimplementasikan algoritma enkripsi dan dekripsi klasik VGenerZipper dengan baik, dan dapat menjadi media pembelajaran yang interaktif bagi siapa saja yang ingin memahami konsep dasar kriptografi. Dan saya menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.